Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-mawquf, hadith mawquf. Kemarin sempat kita senggol-senggol mengenai hadith mawquf. Hadith mawquf adalah hadith yang disandarkan kepada para sahabat. Pertama ada marfu'. Marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Saat kita ngomongin Rasulullah, apapun itu caranya, maka dia disebut sebagai hadis marfu'. Hadis mauquf, saat kita ngomongin sahabat, apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau ucapkan, maka itu disebut sebagai hadis mauquf. Ada hadis maqtu' yang dilakukan oleh para tabi'in. Nah, itu bahasa bayinya. Sekarang, apa definisinya? Huwal hadithul mudhafu ila sahabi, sawa'un kana qawlan أو فعلا وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع. Hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat, entah baik hadis tadi itu berupa ucapan atau berupa perbuatan, dan baik hadis tadi itu bersambung sanadnya hingga sahabat atau terputus. Jadi hadis mauquf saat kita lagi ngomongin para sahabat, bisa saja berupa ucapan sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Hurairah, sahabat Umar berkata seperti ini, atau berupa perbuatan. Abu Bakar pernah melakukan ini, Umar pernah melakukan ini, Ibnu Mas'ud pernah melakukan ini. Dan entah sanadnya tersambung atau tidak, sehingga ketersambungan sanad tidak menjadi syarat bagi hadis mauquf. Al-mauquful qawli, jadi ada dua jenis hadis mauquf. Ya, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah al-mauquf al-qawli, ucapan. Yang kedua, al-mauquf al-fi'li. Kita bahas dulu al-mauquf al-qawli. Contoh, mislu qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kadza. Contohnya, ketika berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma begini. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kadza. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu begini. Itu namanya qauli. Artinya kita sedang membahas ucapan seorang sahabat. Ada juga wal mauquful fi'li, yaitu mauquf fi'li, di mana kita ngomongin perbuatan para sahabat, apa yang dilakukan oleh seorang sahabat. Mislu, contohnya, autara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala dabbati fi safari wa ghairihi. Ibnu Umar melakukan witir di atas kendaraannya pada saat safar dan pada selain safar. Begitu ya. Kita lagi ngomongin Sayyidina Ibnu Umar yang sedang melakukan witir, sehingga itu disebut sebagai fi'li, perbuatan. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rifi, dan termasuk pada definisi yang ini ya, al-muttasil. Hadis muttasil, apakah dia bisa menjadi hadis mauquf? Ya, bisa. Wal munqati', hadis munqati' yang terputus, apakah bisa disebut hadis mauquf? Bisa. Wal mu'dhal yang terputus sanadnya dengan beberapa catatan-catatan yang nanti ada pada bahasannya, yang terputus dua perawi. Dia juga bisa menjadi mauquf. Wa yakhrujul marfu'u wal mursalu, dan keluar dari hadis mauquf ya, jenis hadis marfu'. Apa hadis marfu'? Yang disandarkan kepada Rasulullah. Wal mursal ini sama, disandarkan kepada Rasulullah, tapi langsung dari tabi'in. Tabi'in langsung berkata qala Rasulullah tanpa menyebutkan siapa yang mengucapkan dari kalangan sahabat. Fahimtum? Hukmuhu, hukum hadis mauquf, annahu mithlu sabiqihi, bahwasanya hadis mauquf itu sebagaimana sebelumnya. Qad yakunu sahihan, kadang-kadang bisa menjadi sahih, au hasanan, kadang-kadang bisa menjadi hasan, au dha'ifan, dan kadang-kadang menjadi dhaif, tergantung para perawi kualitasnya seperti apa dan matanya kualitasnya pula seperti apa. Fahimtum? Selesailah kita dari mauquf. Jadi marfu' sudah dibahas, mauquf sudah dibahas. Kalau dari sisi penyadarannya tersisa maqtu'. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.